Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Virgraver. Tentunya masih bahas seputaran getaran sensitif psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat tahun baru 2024. Semangat baru tentunya buat teman-teman. Semoga selalu sehat walafiat. Mohon maaf Bangka lama gak upload karena kesibukan dan rutinitas juga teman-teman. Makanya belum sempat upload, tapi insya Allah Bang kalau ada yang nanya komen di kolom komentar, insya Allah Bangka akan balas, ataukah di nomor WA Bangka silakan. Masih Bangka kalau ada waktu masih Bangka jawab gitu teman-teman. Seperti biasa teman-teman, yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, langkah baiknya untuk bantu subscribe dan like dan share agar channel Bangka ini berkembang dan bisa membantu menolong orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa, hal yang sama, di mana kita mengalami gangguan kecemasan disertai dengan anxiety atau psikomatis atau pemikiran yang overthinking. Tentunya sangat membuat kita terganggu dalam melakukan berbagai hal aktivitas, terkendala pastinya teman-teman dalam sehari-hari kita melakukan aktivitas. Di kesempatan malam hari ini kita yang ringan-ringan aja gitu teman-teman. Mungkin masih jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Soalnya seputaran getaran sensitif psikomatis itu berulang-ulang seperti itu aja yang ditanya gitu teman-teman. Tapi kalau penderita getaran sensitif psikomatis pasti kurang yakin gitu. Apa bang merasakan sakit kepala seperti ini bang? Apakah bang merasakan nyeri dada seperti ini bang? Apakah bang berdenyut terus jidat ini mengkerut, terus terikat kepala, terus dingin, keringat dingin, kebas gitu? Udah Bangka jelaskan gitu teman-teman, tapi masih aja karena ya wajar dulu Bangka seperti itu juga teman-teman. Ketika kita merasakan sensasi satu terus udah mulai reda, nanti merasakan sensasi yang lainnya pasti besok umat lagi yang itu nanti pertanyakan lagi apakah seperti itu kok berulang-ulang gitu. Emang seperti itu anxiety itu psikomatis atau anxiety atau panic attack. Emang begitulah dampak dalam tubuh kita, itulah yang diakibat datang dari ansitas kita gitu kan, asam lambung kita yang dimana tidak normal, habis memarahi sistem saraf, menimbulkan kecemasan, dimana badan kita fungsinya tidak normal gitu, tidak sesuai dengan fungsinya. Itulah yang Bangka alami dulu seperti itu, dan alhamdulillah seiring berjalan waktu ya Bangka ya bisa menemukan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali, walaupun nanti terkadang kita stres, capek, atau ada hal-hal tertentu itu bikin kita suka kumat. Karena Bangka tegaskan selalu lagi kita itu memiliki riwayat atau memiliki pernah merasakan gangguan anxiety atau asam lambung itu. Makanya di sini Bangka tegaskan kita harus tetap menjaga 3P-nya, itu paling penting sekali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman nanti udah mulai enakan, udah mulai nyaman, udah bisa beraktivitas, tapi 3P-nya teman-teman hiraukan kembali, ya kan nanti akan seperti dulu lagi atau seperti kemarin-kemarin lagi, akan kumat lagi, nanti bikin panik kembali, nanti bikin teman-teman cemas kembali itu. Kita harus tetap menjaga 3P-nya, itu sangat penting sekali gitu teman-teman ya. Oke, sambil menunggu-nunggu teman-teman, mungkin kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kadang teman-teman Bangka insya Allah kan kalau ada waktu pasti Bangka udah balas gitu kan teman-teman, tapi kalau nggak sempat atau lagi sibuk gitu kan, Bangka kadang lupa juga. Oke, ini mungkin udah Bangka jawab ya sebagian ya, tapi ya kita nggak apa-apa, kita bahas lagi mungkin biar lebih tenang gitu kan. Bang, kok saya ini dari @hilmafadlan 6813 ya. Bang, kok saya di lambung saya kayak penuh gitu, Bang. Apa itu efek asam, Bang? Lambung penuh itu biasanya itu ya terjadinya banyaknya gas gitu. Gimana? Kita kan melengket gas esophagus di sauce gitu ya, di sauce. Kalau nggak salah ya, gas esophagus ya itu GERD gitu lah. Singkatan dari GERD di sauce. Itu naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan gitu teman-teman. Itulah yang menimbulkan lambung kita mungkin terjadi luka lambung, terus terjadi infeksi bakteri. Kita kan nggak tahu gitu teman-teman. Itu yang
atau kita melakukan endoskopi USG gitu teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan gitu. Kalau teman-teman tandanya kalau udah mengalami burn atau dada panas, air mengganjal, itu artinya udah teman-teman udah mencapai titik di mana GERD gitu. GERD itu ya bisa dikatakan mah parah gitu, asam lambung kronis lah istilahnya gitu. Kalau mungkin kalau cuma kembung di nyeri di lambung aja gitu terjadinya, itu mungkin bisa dispepsia gitu kan, tukar lambung, atau itu masih bisa lah teman-teman, tidak akan merasakan yang dimana leher menganjal atau keluarin cairan dari tenggorokan gitu teman-teman. Mungkin bisa juga seperti itu kalau teman-teman tidak obati gitu teman-teman ya. Itu yang Bangka ketahui. Mungkin teman-teman tidak akan merasakan juga anxiety kalau cuma mengalami lambung biasa gitu teman-teman. Itu lah enaknya kalau orang tanpa gangguan asam lambung, orang semua pernah merasakan asam lambung tapi tidak dengan kecemasannya, anxiety gitu teman-teman. Itu yang susah sebenarnya ini di sini, pemikiran anxiety. Orang yang mengalami asam lambung disertai kecemasan berlebihan, itulah Bangka udah jelaskan berkali-kali gitu teman. Itu yang bikin susah kita untuk istilahnya sembuh gitu teman. Kenapa butuh waktu lama gitu? Karena kita harus dari dua sisi, dari lambung kita harus obati, dari mental psikomatis kita atau anxiety kita harus kita obati. Itu kenapa kok bisa timbul anxiety? Ya karena kita mengalami GERD itu nanti menyebabkan efek di seluruh tubuh kita terganggu. Itulah yang bikin kita juga salahnya dulu kalau Bangka, aku juga waktu udah merasakan awal mulai itu gejalanya sensasi itu keliangan gitu, Bangka biarkan aja gitu, nyeri di perut kanan kiri, Bangka nggak obatin, kirain cuma sakit biasa masuk angin, mah Bangka keroin gitu teman. Ternyata itulah lama kelamaan menimbulkan GERD. Itulah akhirnya Bangka tahu, dan ya alhamdulillah sejak itulah Bangka mulai merubah pola hidup Bangka, pola makan Bangka, pola pemikiran pun kelola stres. Dulu banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentunya juga teman-teman, karena dulu waktu kita mengalami gangguan anxiety psikomatis, pasti kita selalu teringat akan kematian, takut semua melakukan. Kita tuh hanya makhluk lemah gitu teman-teman. Buktinya walaupun sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau udah mengalami gangguan anxiety psikomatis itu udah rendah kali gitu teman-teman, nggak ada artinya hidup. Teman-teman mau punya uang banyak, mau punya jabatan tinggi, tapi kalau sakit itu teman-teman, itulah gunanya kita tetap harus bersyukur gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengalami gangguan anxiety psikomatis itu harus tetap bersyukur. Kenapa? Kedepannya kita akan hidup lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Mungkin jawaban dari Bangka cukup sekian. Mungkin yang bisa Bangka jelaskan gitu, kalau kita mengalami gangguan anxiety ataupun asam lambung pasti efeknya seperti itu. Jadi tolong dimaklumi saja. Terus, dan asam lambung itu butuh proses gitu teman, nggak instan kita minum obat langsung sembuh. Biasanya nggak kayak demam gitu, karena kita gimana ya, kita terjadinya kan di dalam gitu temennya. Setiap hari kena makan gitu di lambung, apalagi kan diisi makan, kalau nggak isi makan kita lemas gitu. Jadi butuh waktu, proses lama, kecuali kita seperti demam cuma minum obat 2 hari 3 hari udah sembuh gitu. Kalau untuk organ dalam kita kan lambung, di mana otak kedua gitu teman, mana menyalurkan seluruh energi kita kan dari lambung gitu istilahnya, pencernaan pertama gitu kan teman ya, di mana dihancurkan gitu teman. Lambung, asam lambung kan keras sekali gitu teman-teman ya. Efeknya itulah menimbulkan berbagai sensasi. Itulah yang bisa Bangka jelaskan, yang Bangka ketahui. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf, karena di sini sekali lagi Bangka ini bukan ahli psikomatis atau dokter, orang yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis dan bisa berjuang melawannya gitu teman-teman, dengan menjaga 3P dan tentunya R-nya teman, religinya teman. Kalau berdoa udah kita, terus kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang kurang jelas atau mengganjali hati teman-teman, silakan bisa WA Bangka ya, bisa kolom komentar apa yang teman-teman kesukaan, terus perkembangan gimana teman-teman dalam masa penyembuhan, mungkin bisa ceritakan biar bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, semoga dilimpahkan rezekinya yang melimpah, amin ya rabbal alamin.